وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ورحمنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المخلصين في أعمالنا وفي أقوالنا. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Min Rawai'il Mukhlisin dalam program kajian-kajian tazkiyatun nufus yang mana kita mengawali konsentrasi kita dalam masalah ikhlas. Kita mulai dari perkataan yaqulus syair, yaitu seorang penyair ada yang berkata, wa ahsanu wajhin fil wara wajhu mukhlisin liman khalaqal asya'a rabbal bariyah. Kalau di kitabnya rabbal basyariyah. Wa aymanu kaffin fil wara kaffu muhsinin yuridu ridhal khallaqi ni'mal iradah. Wa ahsan wajhin, wajah yang paling indah, wajah yang paling bagus, fil wara, pada seseorang, pada manusia, adalah wajh mukhlis, adalah wajah orang ikhlas. Ya, wajah yang paling indah dipandang itu wajah orang yang ikhlas. Liman khalaqal asya'a rabbal bariyah, yaitu wajah orang yang ikhlas kepada siapa? Ikhlas kepada Allah, kepada Allah yang telah menciptakan segala asya, segala sesuatu, dan dia adalah Rabbul Bariyah. Ya, dia adalah Rabbnya manusia atau Rabbul Basyariyah. Wa aymanu kaffin fil wara kaffu muhsinin, dan telapak tangan, kaf ini telapak tangan. Telapak tangan orang yang paling bagus pada seseorang fil wara adalah kaffu muhsinin, adalah telapak tangan orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu yuridu ridhal khallaqi ni'mal irad. Dia menginginkan keridhaan al-khallaq, yang menciptakan, yaitu Allah Ta'ala, yang mana ya keinginan tersebut, ya keinginan mendapatkan ridho dari Allah itu adalah sebaik-baik iradah, sebaik-baik keinginan, seindah-indah keinginan, ya. Jadi ketika Anda menginginkan Allah Ta'ala dalam amalan-amalan Anda, maka wallahi itu adalah sebaik-baik keinginan yang Anda miliki. Jika Anda hanya menginginkan dunia, maka hal tersebut hal yang biasa saja, bahkan kadang menimbulkan penyakit hati. Tetapi jika Anda menginginkan bahwasanya amalan-amalan ini Allah terima, Allah ridhai, Allah cintai, dan itulah ujung-ujungnya hanya kepada Allah, maka itulah sebaik-baik keinginan. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, wadittu annahu law kana minal fuqaha'i man laysa lahu syughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaq'uda lit-tadrisi fi a'malin niyyati laysa illa fa innahu ma utiya 'ala katsirin minan nasi illa min tad'i'i dzalika. Sebagian ulama berkata, wadittu, saya berharap, ya, aku ingin berharap, annahu law kana minal fuqaha, jika ada dari kalangan para ahli fiqih, man laysa lahu syughlun illa an yu'alliman nas maqasidahum fi a'malihim. Aku berharap jika ada dari kalangan ahli fiqih
adalah orang-orang yang tidak memiliki kesibukan selain mengajari manusia tujuan-tujuan mereka dalam amalan-amalan mereka. Ya, maksudnya apa? Ulama-ulama ini berharap semoga di antara ahli fikih itu ada yang fokus di permasalahan tazkiyatun nufus, yaitu berkaitan dengan keikhlasan. Berkaitan dengan keikhlasan dalam amalan-amalan. Ya. Wa yaq'udu litadrisi fi a'malin niyati laysa illa, dan dia duduk ya untuk mengajarkan manusia tentang pekerjaan niat, tidak ada yang lain. Jadi yang diomongin hanya tentang tazkiyatun nufus, keikhlasan dan seterusnya. Ya. Fa innahu ma utiya ala katsir minan nas illa min tadi'i dzalik. Maka dia tidak didatangkan banyak manusia ke hadapannya melainkan karena mereka menyia-nyiakan niatan-niatan itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya begini. Para ulama ini mereka berharap ada di antara pemateri-pemateri kajian, di antara ahli-ahli fikih yang banyak diikuti oleh orang. Karena kadang-kadang para faqih, para fuqaha, orang-orang yang menguasai ilmu fikih dan mengajarnya, itu hal semacam itu kan banyak digemari oleh orang. Nah, ini masalah fikih, kan banyak cerita dalam fikih dan permisalan atau contoh-contoh. Tapi para ulama ini berharap di antara fuqaha ini ada yang lebih condong fokus kepada masalah tazkiyatun nafs, masalah keikhlasan. Jadi kita kan tahu amalan-amalan ini semua walaupun dikuasai ilmunya, tetapi ketika amalannya itu tidak ikhlas dan keikhlasan itu lebih berat daripada amalan-amalan ini, maka tentu memperhatikan keikhlasan itu lebih didahulukan dibandingkan memperhatikan perkara-perkara khilafiyah. Ya. Nah, seandainya para fuqaha ini, ya sebagian fuqaha ini mereka adalah orang-orang yang berfokus pada masalah ikhlas, itu bakal apa? Sedikit orang-orang yang datang. Sedikit orang-orang yang mendatangi ulama semacam ini atau fuqaha semacam ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menyia-nyiakan dan menganggap remeh perkara keikhlasan. Allahu musta'an. Ya. Maksudnya di sini masalah apa? Masalah niat. Butuh kita kaum muslimin, para ulama dan para asatidzah yang selalu mengingatkan kita akan keikhlasan kepada Allah dalam amalan kita. Karena selalu sampai akhir hayat kita, syaitan berusaha untuk menjadikan niatan kita itu melenceng. Yang tadinya sudah berusaha ikhlas namun melenceng. Jadi selalu butuh tazkir dan tazkir, peringatan, ingatan dan seterusnya. Ya. Nah, hal seperti ini perlu kita tinjau. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah yang mendengarkan kajian ini rahimakumullah. Kita melihat tidak sedikit dari orang-orang yang konsentrasi hanya di masalah fikih. Itu banyak dari mereka yang tidak bermanhaj salaf, tidak memakai manhaj atau tidak berjalan di atas manhaj salaf, dan kurang peduli bahkan dengan sunnah Nabi, dan kurang memperhatikan asar salaf. Dan kita lihat memang secara kepakaran beberapa ahli fikih ini yang di tanah air kita ini, itu mereka memiliki kapasitas, Masya Allah. Tetapi ketika Anda mendengarkan kajian-kajian mereka, kering dari tazkiyatun nufus, kering dari peringatan untuk keikhlasan, kering dari peringatan untuk bertauhid kepada Allah, kering dari peringatan untuk menegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW, melainkan mereka lebih fokus kepada perkara-perkara fiqhiyah, apalagi yang berkonsentrasi di masalah-masalah khilafiyah, akan tersibukkan dengan itu semua sehingga lupa mengingatkan umat bahwasanya sekalipun kita pintar masalah-masalah khilafiyah, sekalipun kita banyak amalan yang dilakukan, tetapi jika kita sering lalai akan keikhlasan, maka itu hancur amalannya, naudzubillah. Bahkan bisa jadi berdosa. Ya, karena ketika seseorang tidak ikhlas, berarti dia mungkin riya, mungkin sum'ah, dan mungkin nanti akan ujub dan seterusnya. Nah, dan betapa tidak sedikitnya dari kalangan pelajar-pelajar yang
kementang-mentangan mereka. Belajar tentang fikih perbandingan, mengerti masalah-masalah khilafiyah. Mereka pun berlaku ujub dengan ilmu mereka itu, wallahu musta'an. Maka ini memang harus selalu kita ingatkan diri kita berkaitan dengan niat. Ada kalanya seseorang beramal sedikit namun niatnya itu ikhlas, itu lebih baik daripada orang ilmunya banyak, amalannya rutin, tetapi ternyata yang diinginkan itu adalah pujian-pujian manusia. Na'udzubillah. Baik, kita perhatikan lagi dari kitab qala Imam Al-Maqdisi, yaitu Imam Al-Maqdisi di sini adalah Ibnu Qudamah fi Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Coba bayangkan lihat, ini Imam siapa? Ibnu Qudamah. Beliau adalah pakar fikih, bukankah begitu? Beliau punya kitab ya Al-Muqni', Zadul Mustaqni', kemudian memiliki kitab Umdatul Fiqh, bukan Zadul Mustaqni'. Beliau memiliki kitab Umdatul Fiqh, beliau memiliki kitab Al-Muqni', beliau juga memiliki kitab Al-Kafi, beliau memiliki kitab yang paling besar dan ini permasalahan khilafiyah antara mazhab, yaitu Al-Mughni. Ya. Kemudian beliau juga memiliki kitab Rawdatun Nazir wa Jannatul Munazir, semuanya itu berkaitan dengan fikih dan usul fikih. Beliau pakar fikih, bukan pakar fikih, tapi beliau pun punya karya, beliau Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, meringkas kitab Minhajul Qasidin ya Ibnul Jauzi, kemudian beliau ikhtisarkan menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan beliau di dalamnya pertama memperbincangkan tentang ilmu ya, tentang keikhlasan dan tentang tazkiyatun nufus. Inilah para ulama zaman dulu, sekalipun mereka adalah fuqaha, mereka terlihat pancaran kesolehan mereka dan niat-niat bagus mereka melalui kitab-kitab tazkiyatun nufus. Maka ketika Anda menemukan seorang muallim yang memang dia mengajarkan fikih namun tidak berada di atas manhaj salaf, maka Anda akan melihat keringnya mereka dari permasalahan-permasalahan tauhid dan penegakan manhaj sunnah nabawiyah. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita dan juga rekan-rekan kaum muslimin yang mengajarkan kaum muslimin kebaikan. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, fa amma ilmul muamalah, adapun ilmu tentang muamalah, yang maksud muamalah di sini bukan muamalah sebagaimana kita kenal dalam ilmu fikih, yaitu tentang jual beli, sewa menyewa ya, ijarah ya, dan seterusnya. Tapi maksud dari ilmu muamalah yang beliau maksud adalah wahwa ilmu ahwalil qalb. Dia adalah ilmu tentang keadaan-keadaan qalbu kita. Itu adalah ilmu muamalah, disebut oleh beliau sebagai ilmu apa? Ilmu muamalah. Kalau zaman sekarang kan ilmu muamalah itu berkaitan dengan harta, ya baik halal atau haramnya, jual beli ya, sewa menyewa ya, dan seterusnya. Tetapi kala itu Imam Ibnu Qudamah menyebut ilmu muamalah itu adalah ilmu tentang keadaan-keadaan hati kita. Ilmu muamalah di sini adalah bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Ta'ala dalam amal-amal kita. Itu maksudnya. Ilmu muamalah itu maksudnya. Ya. Kal khaufi wal raja'i wal ridha wal sidq wal ikhlas wa ghairi dzalik. Contohnya ilmu muamalah, ilmu batin tentang hati, seperti al-khauf, rasa takut ya. Ar-raja, berharap. Ar-ridha, ridha. Sidq, jujur. Ikhlas, ikhlasan, ketulusan. Ghairi dzalik, dan selainnya. Fahadzal ilm, perhatikan, fahadzal ilmu bihi fahadzal ilmu bihi irtafa'al ulama. Maka dengan ilmu ini para ulama tinggi kedudukannya. Apakah para ulama tinggi kedudukannya hanya dengan membahas perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara fiqhiyah? Tidak. Para ulama mereka bisa tinggi nama-nama mereka di tengah kalangan manusia dan mereka terpuji dengan itu. Disebabkan apa? Disebabkan mereka memiliki muamalah terhadap Allah yang bagus. Rasa takut mereka kepada Allah, harapan mereka hanya kepada Allah, ridhonya mereka akan takdir Allah dan apa yang Allah berikan kepada mereka, dan kejujuran mereka kepada Allah. Jadi zahir batin mereka sama,
juga ikhlasnya mereka dalam beramal, itu semualah yang mengangkat mereka menjadi ulama. Kalau misalnya kita semua atau di zaman sekarang rasa takut kita tidak seberapa, harapan kita masih kadang bertumpu pada makhluk dan manusia, ridha kita kepada Allah pun masih angin-anginan, kemudian kejujuran kita juga masih belum teruji, keikhlasan kita kadang-kadang masih memiliki aib. Tapi banyak dari kita sudah bisa tampil di hadapan manusia, mengajar manusia. Masya Allah, inilah kekurangan yang ada pada diri kita, yang tentu ya bukan berarti kita kemudian mundur, tetapi kita harus tetap tegar dengan benar-benar mentazkiyatun nufus, ya. Wa bi tahqiqihi ishtaharat azkaruhum, dan dengan merealisasikan khauf, raja, ridha, sidq, ikhlas, maka terkenallah sebutan mereka, yaitu nama-nama mereka terlegendakan. Contohnya siapa? Ka Sufyan ats-Tsauri, seperti Sufyan ats-Tsauri, juga Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Mereka semua ya disebut-sebut sampai sekarang. Itu disebabkan apa? Disebabkan dalamnya mereka, hati mereka, rasa takut, rasa rindu kepada Allah, kemudian rasa berharap, ridha dan seterusnya, mereka itu ada, tersedia di hati mereka. Wa innama inhattat rubbatul musammayna bil fuqaha'i wal ulama an tilkal maqamat, dan turunnya derajat orang-orang yang dinamakan ahli fiqih dan ulama dari kedudukan itu adalah karena mereka apa? Litasyaghulihim bi suwaril ilmi min ghairi akhdhin 'ala an-nafsi an tablugha ila haqa'iqihi wa ta'mala bi khafayah. Sebagian dari ahli fikih dan sebagian dari ulama, mereka turun derajatnya ya dari orang-orang yang disebut fuqaha dan ulama. Kenapa mereka turun derajatnya? Karena mereka sibuk dengan macam-macam ilmu, ya, dengan suwaril ilm, dengan gambaran-gambaran ilmu, sibuk dengan gambaran-gambaran ilmu tanpa membawa jiwa mereka untuk sampai kepada hakikat ilmu dan beramal dengan rahasia-rahasia ilmu. Maksudnya betapa banyak orang yang tidak terlihat nafas ulamanya disebabkan apa? Disebabkan mereka ya ini hanya berpatuk pada zahir ilmu, kulit dan juga gambaran-gambaran ilmu saja. Tetapi mereka tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu mereka, dan mereka juga tidak memperhatikan tazkiyatun nafs. Ya. Lihat di sini, wa anta tajidul faqiha yatakallamu fi dhihari wal li'ani was sabqi war ramyi. Anda akan melihat, Anda akan dapati seorang ahli fikih berbicara tentang zihar. Ya, hukum zihar dalam fikih berkaitan dengan hukum pernikahan, ya. Ketika seseorang berkata kepada istrinya, yang mana perkataan itu dimiripan istri terhadap ibunya sendiri, ya. Wal li'an, ya, dan juga sabaq, perlombaan memanah. Lalu kemudian apa? Wa yufarri'u at-tafri'at allati tamdi ad-duhur fiha wa la yahtaju ila mas'alati minha. Lihat, ada seorang ahli fikih, Anda akan lihat bicara zihar, bicara li'an, bicara sabaq, bicara rami, panahan, ya. Bicara tentang hal-hal fikih. Lalu dia menyebutkan cabang-cabang di mana dia menghabiskan waktu bertahun-tahun padanya, padahal dia tidak membutuhkan masalah tersebut, ya. Wala yahtaju ila mas'al minha, padahal sebenarnya dia enggak butuh tentang khilafiyah tersebut, tentang detail-detailnya, tidak butuh sebenarnya. Dan musibahnya adalah intinya di sini, wala yatakallamu fil ikhlas. Dia tidak berbicara tentang keikhlasan. Wala yuhadzir minar riya. Dia tidak memberi peringatan orang-orang dari perbuatan riya. Wa hadza alaihi fardhu ain, padahal perbincangan tentang ikhlas dan pelarangan tentang riya ini sebenarnya yang fardhu ain, wajib ain, semua dari muslim wajib untuk merealisasikannya. Tetapi masalah-masalah khilafiyah tidak wajib.
lianna fi ihmalihi halakahu, karena dalam melalaikan keikhlasan dan menganggap remeh perkara riya itu terkandung kebinasaan. Jadi para fuqaha ahli fikih yang mana mereka tidak memperhatikan keikhlasan, mereka lah orang-orang yang akan hancur. Wal awwalu fardu kifayah, dan yang pertama, sedangkan yang pertama itu masalah berkaitan dengan zihar, li'an, sabaq, rami, itu adalah fardu kifayah, cukup orang-orang tertentu saja. Ya, tapi kalau misalnya masalah keikhlasan fardu ain, ya. Baik. Walau annahu su'ila an illati tarkil munaqashati lin nafsi fil ikhlasi war riya lam yakun lahu jawab. Kalau dia ditanya tentang alasan mengapa dia meninggalkan dialog bagi jiwa tentang ikhlas dan riya, niscaya dia tidak akan memiliki jawaban. Bingung, enggak punya jawaban. Walau su'ila an illati tashaghulihi bi masailil li'an war rami, kalau misalnya dia ditanya tentang alasan sibuknya dia dengan masalah-masalah li'an dan mana, masalah fiqhiyah, niscaya dia menjawab, ya, menjawab apa? Hadza fardu kifayah. Ini fardu kifayah, ini harus secara kifayah. Wala qad sadaq, dia telah benar. Lakin tetapi khafiya alaihi anna al-hisaba fardu kifayati aidan. Tapi dia terlupakan olehnya bahwa matematika juga fardu kifayah. Matematika juga fardu kifayah. Fahalla tashaghala bih. Maka kenapa dia tidak menyibukkan diri juga dengan matematika, coba? Jadi pas ketika ditanya, ente kenapa kok anda ini kenapa kok tidak begitu memperhatikan masalah ikhlas dan riya, diam. Tapi kalau ditanya, kenapa anda konsentrasi di masalah-masalah li'an, rami, masalah-masalah fiqhiyah yang panjang-panjang itu, maka dikatakan, oh ini fardu kifayah soalnya. Saya pengen mengilmui ini. Itu benar, fardu kifayah. Tapi kemudian coba kita bilang matematika pun fardu kifayah. Kenapa kamu enggak konsentrasi sekalian di matematika? Kenapa hanya di fikih? Nah, ya kan? Wa innama tubahriju 'alaihi nafsu. Akan tapi di sini kan nafsunya membujuknya akan hal itu. Lianna maqsudaha min ar-riya was-sum'ah yahsulu bil munadharah la bil hisab. Karena apa? Karena tujuannya itu, ya, niatnya berupa riya dan sum'ah bisa tercapai dengan berdebat, bukan dengan matematika. Bayangkan kalau misalnya kita pakai fikih, ya, kita pakai fikih itu kita bisa debat. Tapi kalau misalnya pakai matematika nggak bisa debat. Berarti bisa jadi mereka ini ketika tidak konsentrasi di masalah-masalah tazkiyatun nufus, masalah keikhlasan, itu kenapa? Karena mereka konsentrasi di bidang fikih. Nah, kenapa mereka di bidang fikih, enggak di bidang matematika? Karena kalau di bidang fikih bisa berdebat, ya, bisa menang dengan perdebatan, bisa dianggap berpengetahuan luas tentang hukum-hukum agama dan seterusnya. Ini adalah riya dan sum'ah, kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Wa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dan mendapatkan taufik dalam beramal. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.